Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya jugalah sehingga kita dapat melakukan pembelajaran online ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masih dalam bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bersama dengan saya, Ibu Ilmiati, akan menyampaikan materi bab 6, yaitu tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Pada bab 6 ini, kita akan bagi dua materinya. Yang pertama adalah Daulah Umayyah di Damaskus, dan materi kedua adalah Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama kita bahas pada video ini adalah Daulah Umayyah di Damaskus, yaitu pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah adalah suatu pemerintahan Islam yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 661 Masehi atau bertepatan dengan tahun 40 Hijriah. Kerajaan ini berpusat di sebuah kota yang bernama Damaskus, yang kalau sekarang adalah ibu kota negara Suriah. Khalifah atau pemimpin pertama Daulah Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu orang yang mendirikan pemerintahan ini. Adapun nama-nama khalifah atau pemimpin Daulah Umayyah, yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan. Khalifah keenam adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah kedelapan adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, dan Walid bin Yazid, kemudian Yazid bin Walid, kemudian Ibrahim bin Al-Walid, dan Marwan bin Muhammad. Itulah tadi nama-nama khalifah atau pemimpin yang memimpin Daulah Umayyah. Daulah Umayyah mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa kepemimpinan Khalifah yang keenam, yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Adapun kemajuan yang dicapai, yaitu pertama adalah perluasan wilayah. Perluasan wilayah Islam sampai pada benua Afrika bagian utara, diantaranya adalah negara Aljazair, negara Maroko. Kemudian menyeberang ke benua Eropa melalui selat yang sekarang dikenal dengan nama Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Pada perluasan wilayah Islam, pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Nama Tariq bin Ziyad inilah yang diabadikan di sebuah bukit di benua Eropa, tepatnya di Andalusia atau Spanyol,
diberi nama Jabal Tariq dan dalam bahasa Spanyol bernama Gibraltar. Kemudian kemajuan berikutnya yaitu pembangunan di berbagai bidang. Yang pertama, membangun dinas pos. Pemerintah menempatkan di sepanjang jalan kuda-kuda untuk mengantar surat ke beberapa tempat. Yang kedua, membangun panti-panti untuk orang cacat. Yang ketiga, membangun jalan raya untuk menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Yang keempat, membangun pabrik-pabrik. Yang kelima, membangun gedung-gedung pemerintahan. Kemudian, membangun masjid-masjid yang megah. Kemudian kemajuan berikutnya yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Di antara kemajuan ilmu pengetahuan itu adalah ilmu agama. Ilmu agama terdiri daripada ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan beberapa ilmu agama yang lain. Pada masa inilah hadis dijadikan sebuah buku. Oleh karena itu, pada masa ini hadis-hadis itu sangat berkembang pesat. Kemudian yang kedua adalah ilmu sejarah dan ilmu geografi. Ilmu sejarah yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Tokoh ilmu sejarah diantaranya adalah Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi. Ia berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu di bidang bahasa. Ilmu di bidang bahasa yaitu segala ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Di antaranya adalah nahwu, saraf, dan lain-lain. Yang keempat, ilmu di bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, yaitu ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu hitung, dan ilmu kedokteran. Nah, selanjutnya Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu pada tahun 756 sampai tahun 1031 Masehi, sekitar 250 tahun berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Selanjutnya Damaskus dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Namun ada seorang keturunan Umayyah yang bernama Abdurrahman ad-Dakhil dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah, sehingga ia melarikan diri ke Andalusia atau Spanyol. Di Spanyol ia mendirikan pemerintahan dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin dengan pusat kekuasaan di kota Cordoba. Nah, untuk penjelasan Daulah Umayyah di Andalusia yang lebih lengkap, kita akan bahas pada video berikutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ada di antara anak-anakku yang bisa mengikuti jejak Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan dalam mengadakan perluasan wilayah Islam ke berbagai daerah, ke berbagai benua.
Olehnya itu, saya ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.